Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, Allah yang setia. Kita pujikan dengan bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah Minggu Raya pagi hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin.
Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Di dalam Yesus ada satu jawaban, karena dalam kehidupan ini tidak semuanya baik. Satu pujian menghantarkan kita untuk kita berdoa syafaat. Yesus jawabanku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas semua kasih, pemeliharaan, pertolongan, berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, kesempatan bagi kami pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama Engkau, bahkan kami dengar-dengaran akan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan semua beban, semua pergumulan kami kepada Engkau. Dengan iman percaya kami kepada Engkau, Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat GKMI Pati, biarlah semakin bertumbuh, berakar iman percayanya kepada Engkau. Tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah digoyangkan dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Iman percaya jemaat Tuhan di tempat ini semakin teguh dan hanya memandang kepada Engkau saja. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan jemaat GKM Pati di tempat ini. Biarlah kami semakin bergairah, bergelora, bersemangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Semua tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua, biarlah kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Engkau menolong kami, agar kami dapat membuang sungut-sungut, keluh kesah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang diusahakan, kiranya Tuhan memberkatinya. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Engkau membuatnya berhasil, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, terlebih dapat menyisihkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi yang pagi hari ini beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau melimpahkan kasih karunia, memberikan kebahagiaan, sukacita, dan juga damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, kami juga teringat bagi anak-anak-Mu yang masih belajar, baik yang ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menyertainya. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, berikan gairah belajar yang tinggi,
sehingga anak-anak-Mu ini boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami membawa jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawatnya, Engkau berkenan untuk menjamahnya, dan Engkau berkenan pula memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Edi Prianto, Ibu Muinah, Bapak Kusnadi, dan juga Bapak Hantono. Kiranya Engkau berbelas kasih kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah Engkau yang memberikan kasih karunia, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat muncul, terwujud keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka. Sehingga di tangan para pemimpin bangsa kami ini, negara kami semakin baik, negara kami semakin kokoh, dan nantinya dapat terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah jemaat persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyucikannya, sehingga persembahan jemaat dalam bentuk uang ini dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang penuh dengan kasih karunia, yang akan memberkati kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini dengan melimpah. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, Engkau memberkati ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Satu pujian untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Jadikanku hamba setia.
dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kerinduan hati kami semakin dekat kepada Engkau ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami semua, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hendak belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kehidupan kami. Firman Tuhan yang mendidik kehidupan kami. Firman Tuhan yang menasihati kehidupan kami. Agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang benar. Anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Engkau. Pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk meletakkan benih-benih firman Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua agar kami disanggupkan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan membacanya di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal 18, Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Mari kita membaca bergantian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil. Dan saya akan membacakan ayat yang genap dengan penuh sukacita, dengan semangat, dan bersama-sama. 1, 3.
Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pagi hari ini adalah barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sombong atau orang yang meninggikan diri bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Menurut perancangnya, Thomas Andrew, saudara, kapal Titanic didesain sangat canggih, sehingga tidak mungkin dapat tenggelam. Thomas Andrew berujar demikian, kapal ini tidak akan dapat tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Pada tanggal 14 April 1912 terjadi tragedi kapal Titanic, saudara, menabrak gunung es. Tidak lama kemudian kapal pesiar mewah tersebut tenggelam. Korban yang meninggal sekitar 1.500 orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Thomas Andrew termasuk yang meninggal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita mengenal dengan anak muda ini, Indra Ken. Saya ulangi sekali lagi, Indra Ken. Pemain binary option binomo, masih muda, kaya raya, dan suka sekali memamerkan kekayaannya. Indra Ken pernah sesumber demikian, bahwa dirinya tidak bisa dibuat miskin. Tuhan pun juga bingung. Tanggal 25 Februari 2022, Indra Ken ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong, penipuan, perbuatan curang. Dan Indra Ken, saudaraku, diancam pidana 20 tahun dan akan dimiskinkan. Tentunya kita juga sering mendengar Raja Nimrod
Di dalam kitab Kejadian, saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Nimrod dengan pengahnya membangun kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit di lembah Tigris dan sungai Efrat, saudara. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan mengacaukan bahasa mereka. Dan rencana itu hancur berantakan. Raja Nebukadnezar demikian juga. Raja Nebukadnezar, Raja Babel, menyimpulkan bahwa kerajaannya menjadi megah dan besar karena pekerjaannya dan untuk kemuliaannya sendiri. Tuhan murka dan menghancurkan Raja Nebukadnezar. Bahkan makanan yang dimakan oleh Nebukadnezar itu rumput sama seperti yang dimakan oleh sapi atau lembu, saudara. Seorang penguasa angkuh di dalam perjanjian baru juga mengalami hal yang serupa, saudaraku. Saya akan membacakan. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang meninggikan diri. Cepat atau lambat, hidupnya akan jatuh. Hidupnya akan direndahkan. Dan hidupnya akan hancur, saudaraku. Hanya menunggu waktunya saja. Pagi hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang orang yang meninggikan diri dan orang yang rendah hati. Mengapa orang Farisi di hadapan Tuhan itu digambarkan sebagai orang yang tinggi hati dan pemungut cukai itu sebagai orang yang rendah hati, yang berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita bersama-sama melihat gagasan utama dari penulis Injil Lukas, yakni Dr. Lukas, saudaraku, adalah Allah membenarkan orang yang bersikap rendah hati di hadapannya. Allah membenarkan orang yang bersikap rendah hati di hadapannya. Itu adalah gagasan utama dari Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menganalisa tokoh-tokoh ini, yakni orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi, saudaraku, itu adalah kelompok yang berkuasa dan memiliki pengaruh di Israel pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi adalah pemimpin spiritual orang Yahudi saat itu. Orang Farisi memiliki pengaruh yang besar
dalam pengambilan keputusan di mahkamah agama atau yang dikenal dengan Sanhedrin. Orang Farisi memiliki hubungan dengan masyarakat yang sangat baik sekali. Bahkan mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat Yahudi. Secara keseluruhan orang Farisi adalah orang yang baik, orang yang dianggap benar, yang mendapatkan tempat di mata masyarakat Yahudi pada saat itu, saudara. Tetapi muncul pertanyaannya, mengapa Tuhan mengumpamakan orang Farisi yang memiliki jabatan spiritual yang tinggi dan memiliki strata sosial yang baik di masyarakat, tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama saudaraku, orang Farisi mengandalkan kebenaran diri sendiri. Orang Farisi mengandalkan kebenaran dirinya sendiri. Kita bisa membaca di dalam ayat 9a. Dari anak kalimat menganggap dirinya benar, dan dari isi doa yang dipanjatkan oleh orang Farisi, terlihat bahwa dia bukan sekedar meyakini kebenarannya sendiri, melainkan sedang memegahkan diri tentang kebenaran yang dia percayai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi menyombongkan diri tentang kebenaran yang ada dalam dirinya di hadapan Allah. Tidak hanya itu, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi mengawali doanya dengan apa? Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi selebihnya tentang dirinya sendiri. Kata ganti orang pertama aku muncul kurang lebih 5 kali, saudara. Bukankah ini adalah aneh? Tidak lazim, tidak seperti biasanya orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah mengucap syukur itu berbicara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, bukan tentang kita di hadapan Tuhan, bukan tentang prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa telah dijadikan sebagai ajang pamer diri. Ucapan syukur kepada Allah dimanipulasi untuk menunjukkan kelebihan diri sendiri. Bukankah hal yang sama mudah kita temukan pada unggahan-unggahan di media sosial, saudaraku? Prestasi anak atau diri sendiri ditonjolkan, tetapi disamarkan dengan ucapan syukur kepada Allah. Pencapaian-pencapaiannya diletakkan di tempat teratas yang paling tinggi dan diperindah dengan ungkapan-ungkapan yang sangat religius sekali. Kesombongan berbalut ungkapan kata yang religius memang sudah semakin membudaya di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang meninggikan diri, itulah orang yang sombong. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Farisi
memandang rendah orang lain. Orang Farisi memandang rendah orang lain. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-9b. Perhatikan dengan seksama kata dasar exouteneo atau memandang rendah mungkin tidak hanya berbicara tentang anggapan, tetapi berbicara tentang tindakan verbal juga. Itu artinya merendahkan orang lain. Bisa dengan tindakan, bisa juga dengan kata-kata, dengan lisan kita, dengan verbal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, secara status sosial saja, orang-orang Farisi memang memiliki keuntungan daripada pemungut cukai. Keuntungan secara sosial ini dianggap berlaku juga secara spiritual. Mereka menilai diri mereka di hadapan Allah lebih tinggi dari pemungut cukai, saudaraku. Bahkan lebih tinggi dari orang lain. Semua kebaikan dipaparkan untuk membuat Allah terkesan. Padahal yang diinginkan Allah, saudaraku, yakni mereka terkesan dengan semua kebaikan-kebaikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka orang Farisi telah salah menggunakan ukuran dalam hidup mereka. Kelebihan di hadapan orang lain secara sosial tidak berlaku di hadapan Allah secara spiritual. Di mata Allah, saudaraku, semua kebaikan manusia hanyalah seperti kain kotor, saudaraku. Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Semua kebaikan manusia tidak lebih daripada kain yang kotor. Hal ini bisa dipahami. Tuntutan Allah bersifat menyeluruh dalam keseluruhan kehidupan kita dan mutlak, saudaraku. Setiap orang wajib memelihara seluruh isi Taurat. Kegagalan menaati salah satu saja dari perintah-perintah tersebut berarti pelanggaran terhadap keseluruhan Taurat, saudaraku. Jika diukur dengan kriteria seperti ini, orang Farisi sama sekali tidak memiliki kelebihan maupun keuntungan dibanding dengan pemungut cukai, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sombong, jangan tinggi hati, saudaraku ya. Karena itu tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan melihat pemungut cukai. Minggu yang lalu sudah dikhotbahkan sebagian oleh pendeta Wara tentang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang memungut pajak dari rakyat Israel atas nama pemerintah Romawi. Pemungut cukai sangat dimusuhi oleh orang-orang Israel karena mereka dianggap melayani penguasa Romawi. Pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Pemungut cukai dipandang sebagai orang yang tidak beragama, saudara. Pemungut cukai dianggap tidak memiliki hati nurani yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat Israel. Mereka menyebutnya sampah masyarakat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan seksama mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan
pemungut cukai yang dianggap sampah, yang dipinggirkan dan dianggap tidak berguna bagi masyarakat Yahudi, adalah sebagai orang yang benar dan dimuliakan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemungut cukai menyadari sebagai orang berdosa. Pemungut cukai menyadari sebagai orang berdosa, orang yang tidak benar di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan dan kepada diri kita sendiri, kita semua adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Semua adalah orang yang berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki kebenaran tidaklah salah. Menyadari bahwa kita benar di hadapan Allah juga tidak selalu salah. Bukankah Yesus sendiri mengungkapkan bahwa si pemungut cukai pulang dalam posisi dibenarkan oleh Allah? Perhatikan kata posisi dibenarkan oleh Allah. Orang percaya, jemaat Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa. Dibenarkan oleh Allah. Bukan karena usaha kita. Bukan karena amal baik kita. Bukan sesuatu yang melekat dalam diri kita. Tetapi semata-mata adalah belas kasih Tuhan. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, si pemungut cukai menyadari dengan benar bahwa dia tidak benar. Dia berdiri jauh-jauh. Dia merasa tidak layak, saudaraku, untuk menjumpai Allah yang kudus, saudara. Dalam doanya dia bahkan tidak berani menengadah ke atas, saudaraku. Dia tahu diri, dia adalah orang yang berdosa. Kesedihannya terhadap dosa-dosanya yang dia telah lakukan diungkapkan melalui pemukulan dada. Pemukulan dada, saudaraku, bagi masyarakat Yahudi saat itu adalah bentuk penyesalan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini dikerjakan, dilakukan oleh pemungut cukai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Seringkali kita merasa jumawa, kita merasa takabur, merasa sombong, bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita, saudaraku, itu bukan usaha kita. Itu semata-mata bukan pengalaman kita. Itu semata-mata bukan pencapaian prestasi dalam kehidupan kita. Harta yang Tuhan titipkan, kekayaan yang Tuhan titipkan, pangkat derajat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Pengaruh-pengaruh kekuasaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Bukan untuk beria, saudara. Bukan untuk sombong. Bukan untuk memegahkan diri. Tetapi semata-mata untuk sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk secara spiritual, iman percaya kepada Tuhan. Kita diselamatkan, kita masuk surga, itu semata-mata belas kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan,
bukan sebagai tempat untuk meninggikan diri. Bukan sebagai tempat untuk show, untuk pamer, untuk saling hebat-hebatan di hadapan sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua peribahasa yang mungkin sudah kita kenal bersama-sama. Yang pertama adalah semakin berisi, semakin merunduk. Saya membawa padi, saudaraku. Padi ini, saudara, semakin berisi, semakin merunduk. Semakin berisi bukan semakin naik ke atas, tetapi semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Padi ini bermanfaat bagi kehidupan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Apakah kita sudah seperti padi ini? Ilmu tua, saudaraku. Semakin berisi, semakin merunduk. Peribahasa yang berikutnya, saudara. Peribahasa yang berikutnya, saya membawa kaleng sebagai gantinya tong, saudaraku. Peribahasa yang kedua apa? Tong kosong berbunyi nyaring, saudara. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, kaleng ini akan saya jatuhkan dan kita bersama-sama akan mendengarkan. Seperti apa suara kaleng itu? Apakah sudah berubah? Sepertinya dari zaman batu sampai zaman sekarang ini, suara kaleng tetap sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mana yang akan kita pilih? Meninggikan diri, hidup sombong, ataukah rendah hati di hadapan Tuhan? Orang yang rendah hati akan dibenarkan oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mencabut, Engkau membuangnya sikap hati sombong, tinggi hati, tercerabut dalam kehidupan kami. Dan biarlah sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati ada dalam kehidupan kami. Karena rendah hati mendatangkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hati mendatangkan pembenaran di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan yang telah selamatkan hidupku. Sebagai pujian pamungkas ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita pujikan dengan bersama-sama bangkit berdiri. Bagi Dia. Ya Yesus telah mati
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan di segala abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama tinggalkan tempat ibadah ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan kembali duduk. Kita mengambil saat teduh dan ibadah kita selesai.